Oke, Manik. Panggilannya singkat aja, Manik. Manik. Tapi saya agak-agak singkuh, agak nggak enak kadang-kadang kalau Manik itu. Karena teman-teman manggil, ada yang manggil Atuh atau apa. Kalau saya jadi, Manik gimana ya? Selamat datang di Oke Made. Iya. Kenapa saya Oke, panggil Made. Manik aja ya? Manik aja lah. Ya, Oke. Manik. Kalau saya tahu Manik dari awal, dulu awalnya penyanyi kafe, penyanyi wedding. Ya, sip. Dan tiba-tiba, ngenah di lagu pop Bali ya gitu ya. Itu gimana itu bisa diciptakan awalnya dulu, Manik? Ya, saya lahir dari penyanyi hotel ya. Jadi kelas 4 SD itu saya sudah kursus gitar klasik, Pak. Gitar klasik dari orang tua lah, dibeliin gitar, kursus sampai akhirnya pemain gitar yang baik lah, yang bagus lah. Gitu. Kelas 4 SD udah mulai? Kelas 4 SD kita sudah juara gitar lah, gitar klasik tapi ya, klasik. Setelah itu main musik gitar, disupport orang tua, tapi tidak boleh sekolah musik, lucu kan? Alasannya kenapa? Ya musik tidak menghasilkan. Orang tua itu kerja kantoran semua. Ntar dulu, dikasih bermain musik, tapi jangan hobi. jadi musisi. Just hobi. Ya, hobi aja. Jadi hidup di musik nggak. Ya. Kerja. Arahnya memang begitu ya dari orang tua. Kerja, wira swasta. Ya. Jadi saya pasti pilih wira swasta. Jiwa saya nggak ada kerja lah gitu. Maksudnya kerja kantor gitu ya, nggak ada. Nah itu saya main musik, SMA ngeband, ngerok kan, main gitar. Pagi belum nyanyi. Tabanan memang Tabanan terkenal band rock ya, gudangnya band rock ya. Saya main gitar, wah seru lah pokoknya. Akhirnya ke basar-basar, panggung-panggung terbuka. Nah tamat SMA langsung nyanyi di Kuta. Tahu 5 lagu, saya nyanyi di sana, saya jadi pertama kalinya jadi Katanya penyanyi. nggak boleh sama orang tua gimana? Enggak, Berarti itu diam-diam? kan kuliah diizinkan. Oh, Kuliah ekonomi. Saru-saru ya sambil Saru. kuliah nyanyi di hotel itu. Ya, Hobi. di hotel, Gitu. hobi. Tapi padahal udah terima duit. menghasilkan, ada uang. Oh, Iya. ngakalin berarti waktu itu gitu ya? Enggak nakal, tapi orang tua tahu kan, tahu kita nyanyi di hotel, mereka bangga. Oh ya, nyanyi di hotel bagus lah. Oke. Artinya enggak. Berarti sebetulnya sebelumnya mereka melarang itu mungkin karena mereka belum tahu kondisinya gitu ya? Agak-agak khawatir aja gitu. Apa mindset? Iya. Mindset. Orang tua zaman dulu lah. Seniman senekang apa Kerja gitu ya? itu kantor. Iya, ya. betul. Kantor. Anda punya kantor, Anda punya usaha itu kerja. Dan berarti Manik diharapkan jadi kantoran. Ya, kantoran lah. Pegawai bank lah atau apa. Pokoknya kerja kantor. Hasil lahir, ya itu nomor belakang. Yang penting image. Iya, Ya, image kerja. itu juga. Image. Makanya masuk ekonomi disetujui gitu. Ya, ekonomi disetujui. Saya sebenarnya isi atau teknik kan. Saya suka gambar. Berarti sebenarnya passionnya pada waktu itu justru malah Passionnya lebih ke saya seni. 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 Saya seni passionnya. Jadi ekonomi itu saya pilih akhirnya terpaksa ya tanda kutip. Saya pilih akuntansi karena saya suka ngitung. Saya nggak suka menghafal. Hitung-hitungan bukan ada hafalan juga ya? Enggak. Jalan. Ngitung kan sesuatu yang saya anggaplah suka lah gitu. Iya. Matematika dapat 7 lah, 8 gitu dapat. Daripada SMA. yang lain. Daripada ngapal fisika, ngapal atau kita cari teknik kimia gitu rasanya kan enggak lah. Cuma waktu itu seninya masih tetap tersalurkan Ya. lewat musik gitu ya? Iya, seni saya tetap main musik lah. Main musik di hotel itu sudah merupakan hal yang artinya luar biasa lah, diberikan kesempatan sama orang tua walaupun mereka ada batasannya nanti kamu Tetap tamat ada kuliah. pesannya nggak? Tetap ada pesannya. Berarti kuliah sambil ngamen di hotel? Ya, hal yang keren itu adalah 98 saya tamat kuliah. Syukur-syukur tamat kan. Syukur. Taduh, kenapa syukur-syukur itu sempat Ya, masalah. nyaris nggak tamat nggak tuh gimana? Jadi saya tanamkan sama anak-anak saya sekarang kan. Jadi kalau kamu kuliah, kuliah yang kamu suka. Jadi kamu bertanggung jawab dengan hasil dari kuliah tersebut kan. Bukan kuliah yang bapak suka, yang Betul, Haji betul, suka, betul, bukan betul. itu ya. Kayak kita nikah dijodohkan kan beda dengan kita suka sama pasangan kan. Nah itu, jadi kita passionnya ada. Jadi andai kata ada beban pada kuliah tidak terlalu terasa beban karena kita suka. Jadi saat itu saya syukur-syukur tamat, ya saya nggak suka kuliah itu. Dan akhirnya lega ya bisa menyelesaikan kuliah itu. Lega artinya itu normally lah. Mungkin termasuk
bagus lah 4,5 tahun saya bisa tamat dalam 5 tahun lah gitu. Ya, masih mesusuk setengah tahun. Hal yang memang jalan hidup ya, memang Tuhan itu bikin kita sudah terskenario dalam hidup. Jadi saya tamat kuliah pas 98, zaman-zaman reformasi Indonesia kolaps ya, bank-bank kolaps, merger dan sebagainya, nggak dapat kerjaan lah saya. Ada alasan. Keren. Ini pernah orang dapat kerja keren ya. Saat itu 98 saya dapat tawaran sama teman bikin band yuk. Karena mereka saya kan pengalaman genre bang udah ada dari 93, 5 Waktu tahun. kuliah udah mulai. Sudah, saya sekarang ini sendiri. udah ada dasar gitu. Sudah ada dasar. Saya banyak punya lagu kan. Akhirnya 99 lah saya dapat tawaran, udah punya band, dapat tawaran hotel pertama itu Holiday Inn. Ya. Holiday Inn Di Tuban ya? di Tuban. Jadi main setiap hari libur minggu. Itu saya tidak sebutkan nominalnya, gaji saya lebih besar dari gaji bapak saya. Kontrak di hotel. Waktu itu tentu tahu dong, bapak bilang komentar. No, mereka tidak tahu. Jadi mereka belum tahu saya kerja kan karena saya tinggal di Denpasar. Ya. Nah, kita tiang kenal dengan GM-nya waktu itu karena dia nonton saya di tempat saya main. Kamu punya band nggak? Kamu mau nggak main di bar yang akan saya buka di Holiday Inn? Akhirnya saya telepon Mister, ya saya mau mengajukan proposal, silahkan. Kamu langsung diterima loh. Itu keberuntungan saya nyanyi setiap hari dan ditawarin gaji dengan kontrak yang saya sign itu, besar ya gajinya zaman itu, udah jutaan gitu. Per bulannya itu lebih besar. Jutaan itu sebelum Krismon gede banget dong. Gede banget. Ya. Jadi itu saya gaji saya di Bali Pos saya dulu nggak segitu. 99 ini jutaan waktu itu. Di atas 2 juta lah dapat gaji waktu itu. Lebih besar dari gaji orang tua. Bandnya itu berarti sama teman-teman kuliah atau sebelum? Enggak. Teman di luar. Mereka memang pure musik jadi kerjaan. Termasuk Wing ya ada di sana? Enggak. Wing itu teman di luar, itu teman band awalnya, teman band. Cuman saya tidak ngejob sama dia di Holiday Inn, kita pisah. Ya, jadi dia di wedding, saya di istilahnya kayak home band-nya. Ya. Makanya saya bilang mungkin bagian dari karma saya harus ketemu orang ini, Kalau saya pikir ya hidup lagi. Oh jadi saya ketemu Pak D. Ya. Seperti itulah. Itu bagian dari karma saya. Jadi ketemu Wing, akhirnya ya kita pisah, kita tetap teman baik. Saya ngeband dengan orang-orang ini yang memang pure hidup di musik. Jadi saya sama itu 4 tahunan. Yang di hotel itu 4 tahunan? Ya, ironisnya setiap saya pulang ke Tabanan, coba nyari kerja, apa yang bisa nggak berani ngomong, ngomong saya gaji saya segini, dan mereka memanfaatkan gaji saya, memanfaatkan tanda petik, jadi saya dibelikan mobil. Cita-cita saya waktu itu saya ingin punya sepeda motor yang saya inginkan dari dulu. Ya zaman itu motor besar. Tiger 2000, saya itu keren tuh. RGR, RCR kan Pak D tahu lah, zaman itu mahal lah harganya. Jadi saya bisa beli uang sendiri, tidak minta orang tua. Pulang dari Denpasar bawa motor, tiba-tiba ada mobil di halaman rumah. Beli siapa nih? Kamu punya mobil. Nanti uang gajinya pakai nyicil itu. Dia beli mobil lebih susah nyicil di rumah. Mereka takut uangnya saya pakai hura-hura. Tapi artinya mereka udah nggak permisif lagi ya soal nyanyi itu ya? Bilang, ya. Nah itu saya waktu itu, tapi senang juga sih ya waktu itu dibeliin mobil ya, kita cicil dari gaji sendiri. Mungkin ilmu ekonomi meresap juga sih kotak saya pada akhirnya. Oh ya bagus juga sih, uang nggak kemana-mana kan begitu. Tapi tetap setiap pulang udah ngelamar di sini. Artinya meskipun sudah benar bekerja dan menghasilkan, tetap masih diharapkan. Orang tua tetap mengharapkan kita kerja kantor lah ya. Terus yang kedua kan masyarakat sendiri, teman, mana sekarang kerja? Nggak, main musik aja. Kerja
Masih? Pada masa itu masih ada Era anggapan itu. ya bahwa Era bermusik 2000. itu dianggap bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan, padahal gaji saya besaran dari kamu gitu misalnya kan. Tapi mereka tetap menganggap kita itu nggak kerja loh, musik itu hura-hura loh. Itu akhirnya keasikan ya ngamen itu Bukan gimana keasikan, pada akhirnya jadi hal yang diharapkan karena saya dibebani hutang untuk membayar nyicil mobil itu. mobil yang saya pakai. Saya tidak pernah jadi pakai motor dari zaman Motor itu. besar nggak jadi ya? Nggak jadi. Saya akhirnya jadi anak yang selalu bawa mobil dari tahun 2000. Jadi tujuannya positif, mulia orang tua kan. Nah setelah itu putus di Holiday Inn 2 tahun, dapat tawaran di Hilton lagi. Tapi anaknya yang baik lah Pak De. Jadi saya dapat ngelamar pekerjaan dan ibu juga nyari Berusaha pekerjaan. memenuhi harapan orang tua. Nah akhirnya saya dapat di training di Bali Beach tahun 99 juga lah. Sambil saya kerja loh di Hilton. Jadi pagi saya Bali Beach, sore saya ke Hilton. Ya, dengan band yang sama. Di Bali Beach kerja kantorannya? Cost control. Cost control. Saya di bagian cost control. Nah, waktu itu kerjanya sudah enggak. Setiap hari saya kerja jam 8 di Hilton sampai jam 12, bangun jam 6, jam 8 di kantor kan, di kantor. Terus lepas begitu jam 4, jam setengah 7 kita berangkat ke Hilton. Capek sebenarnya. Karena kan minggu juga di Hilton minggu off. Jadi kita juga di Bali Beach kan off-nya Sabtu Minggu. Sabtu lah dapat kita kosong. Sabtu udah kita latihan dengan band. Nyaris ada waktu istirahat. Nyaris ada waktu istirahat, dan satu sisi kan band yang saya ajak jadi pure band itu yang memang kerjaannya itu. Memang orang-orangnya. Jadi komitmennya mereka memang kerja band musik lah gitu. Jadi mereka itu disiplin. Itu saya bilang, oh syukur saya ketemu band yang tidak drug. Ya tidak peminum semua, dan mereka kerja ya minum paling gratis lah. Tamu yang kasih kan. Ya untuk entertain aja. Jadi itu saya syukurnya mereka kalau kita latihan disiplin on time, kalau lambat potong gaji. Seperti itu manajemen. Tapi Manik waktu itu ngerasa ada yang hilang nggak gitu? Ada dari masa mudanya waktu ke orang lain mungkin masih bisa. Enggak, band itu sesuatu yang sangat menyenangkan lah bagi saya. Itu masa-masa, kalau saya sekarang ingat masa itu indah loh, masa usia saya sebelum nikah itu indah. Jadi era saya tamat kuliah sampai umur 25, 27 itu indah. Menikmati. Saya menikmati zaman itu, memang hancur sih hidupnya. Artinya tidak termanage dengan baik. Uang banyak dapat kita entah kemana. Dan syukurnya karena diarahkan secara nggak langsung dikontrol orang tua itu jadinya. Ya, pada akhirnya kan ketemu saya kan akhirnya tidak satu band keluar, kita jenuh lah. Ngeband satu band itu kita ada jenuhnya pasti. Akhirnya kita keluar baik-baik. Itu saya solo singer lah. Jadi banyak yang cari dari Eko Wicaksono. Waktu solo singer baru ketemu Eko Wicaksono. Kita di band hotel itu kita biasa saling tukar Pak Di. Misalnya sekarang vokalisnya ini nggak masuk band itu di hotel ngebon Grand Hyatt. Gantiin dong, kamu kosong nggak? Kita gantiin sana. Jadi akhirnya kita kenal satu sama lain kan. Dan yang ironis saya bilang waktu itu, saya lihat musik Bali itu sesuatu yang tidak saya suka. Lirik lah, tidak saya lirik. Waktu itu memang kan ada dikotomi ya. Lagu pop Bali, lagu bahasa Indonesia ini kampungan gimana gitu ya. Dari performnya, dari sebagainya, itu kan segmen yang berbeda. Saya nggak boleh menjudge ini lagu Bali kampungan, nggak seperti itu. Cuman nggak tertarik. Nah waktu itu zaman lagu Bali masihlah era Widi ya. Jadi saya terkagum-kagum kok sama dia. Hebat Widi bikin konser di Solo tunggal. Konser tunggal di Art Center. Itu saya ngeband 99 saya di konser tunggal di Art Center. Penontonnya full. Itu saya 2 jempol lah, 2 thumbs up itu. Dan belum tergoda nyanyi lagu Bali. Jauh lah lagu Bali. Cita-cita saya itu long trip keliling dunia. Saya nyanyi keliling dunia ke bar-bar hard rock itu kan saya nyanyi di tempat-tempat seperti itu soalnya. Keliling dunia, jadi saya ketemu orang-orang luar negeri dan sebagainya, ya orang-orang berbeda lah gitu.
Nggak tertarik saya. Cuman pada akhirnya ketemu Eko Wicaksono, dia bilang gini saya, kamu orang Bali nggak tertarik nyanyi lagu Bali nih. Eko almarhum Eko Wicaksono justru malah Iya, nanya itu ya. Iya, dia sorry, kalau musik Bali, industri Bali di perhotelan itu yang menguasai bukan orang Bali loh, Pak. Betul, banyak Itu musisi orang dari luar. musisi dari luar Bali. Ya. Saya termasuk orang beruntung yang terseleksi alam lah, bisa masuk di komunitas mereka. Jadi saya tanda petik dipakai lah, jadi vokalis yang memang disamakan ya. Jadi pengganti di sini, pengganti di sana. Jadi jarang saya ketemu orang Bali ke sana. Rata-rata tamatan isi Jogja, tamatan Jakarta dan sebagainya lah. Bandung gitu ya. Ya, Bandung, dan mereka, nah karena pergaulan di sana kan saya lihat makin jauh lah kita dari musik pop Bali kan, lagu Bali. Cuman Mas Eko waktu itu sudah kerja sama Pak Oke. Pak Oke itu lihat saya di wedding-wedding. Iya. Sering nyanyi. Jadi dia Pak Oke nitip ke Eko, bujukin Mani. Iya, dia nanya, enggak mau nyanyi. Kamu kan orang Bali nih, masa enggak belain dong daerahmu gitu, dia bilang. Jadi terketuk saya. Mungkin waktu itu almarhum Pak Oke dan juga almarhum Eko ngelihat bahwa Mani diharapkan bisa memberi warna baru gitu ya? Belum. Karena warna baru kan setelah lagu tercipta. Dan itu pun saya idealis. Cuma dibilang waktu itu nggak tertarik lagu Bali gitu aja ya? Nggak tertarik. Cuman waktu itu udah mulai ciptaan lagu. Dan saya itu, saya banyak tahu lagu ya, ribuan lagu yang saya tahu. Dan mungkin ratusan lagu yang saya sudah nyanyikan, seperti itu. Saya di hotel waktu itu sudah punya 700 lagu yang saya nyanyikan, yang dikuasai hampir setiap hari ya, warawiri request. Jadi saya bisa ini request, ini request pasti ada. Zaman itu belum zaman internet ya, jadi saya susah payah cari di mana-mana. Kalau sekarang translate ada liriknya. Jadi mereka sangat privilege lah mereka sekarang. Kalau saya kan masih susah, tapi sudah prestasi luar biasa. Banyak penyanyi pinjam buku lagu saya, Pak, di fotokopi. Saya enggak pelit lah, fotokopi aja. Kan beda orang, beda inilah. Dan itu masih belum tergoda juga bujukannya itu? Belum. Cuman saya ciptain lagu dari tahun 2000 kan pada akhirnya. Jadi saya satu lagu. Ini salah satu ngugul hati. Semua lagu kan ciptaan saya sendiri. Artinya sudah mulai menciptakan lagu berbahasa Bali? Tapi sambil jalan. Di jalan. Hotel, tetap di hotel kan. Artinya saya tahu lagu Bali itu tidak memberikan hasil lah. Ya. Kalau kita pemula kan pasti harus merintis dulu kan. Dari tangga 1 lah dulu kan gitu. Jadi saya tetap nyanyi, saya mulai buka usaha seperti itu. Nah setelah itu saya pertama kali itu mencipta lagu, saya beli kasetnya Widi. Ya. Karena dia yang saya tahu kan. Untuk mempelajari polanya? Mempelajari polanya, jadi 3 kaset saya beli, Yong Sagita, Widi, dan siapa itu ya, yang isi banyak lah, kompilasi lah. Kompilasi. Jadi saya dengerin polanya seperti apa. Oh gini ya lagu Bali. Cuman nggak tertarik saya karena genrenya sudah beda dengan saya kan. Cuman saya lihat apa sih liriknya, saya beli kamus bahasa Bali. Saya mencipta lagu, saya Indonesia dulu, apa sih ini bahasa Bali ini? Ciptakan lagu dalam bahasa Indonesia, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Bali. Iya. Semilir angin itu apa sih bahasa sumilir? Ya, sumilir, cocok. Jadi sambil kita cari dengerin lagu Bali lagi. Ya karena kan kita genrenya saya suka. Kalau Indonesia saya Krisya pasti. Betul. Saya suka Krisya, Dewa, itu kan lagu yang wajib dinyanyikan di eranya. Nah, lagu barat juga ratusan lagu. Jadi otak saya mungkin penuh banyak nada. Banyak referensi ya. Banyak referensi yang alam bawah sadar nggak secara sadar menciptakan mungkin nada ini yang kita bawa kan. Jadi mudah saya menciptakan lagu. Gampang lah. Waktu itu hanya diciptakan, ditaruh aja? Ditaruh. Tapi saya rekam, saya beli Walkman. Nggak waktu itu berpikir, oh coba tawarkan ke penyanyi lain? Nggak. Saya nggak kenal siapa. Nggak kenal, jadi... Gaya ya, diciptakan, disimpan aja ya? Disimpan. Nggak perlu uang, Pak. Iya, kalau sekarang jadi
bahkan orang order lagu masih nunggu. Kalau ini jadi lagu tahu. Simpan aja. Jadi saya saya pencipta lagu gampang, pencipta lagu. Orang bilang susah, enggak. Gampang kok. Cuman kita pilih lirik. Sekarang kita kan tahu karena Pak Oke juga sih yang punya jasa ya, mengajarkan kita buat lagu yang baik itu seperti apa, Itu komersil. kalau akhirnya Manik dan tanda kutip tergoda gitu sampai muncul gulgul hati itu gimana ceritanya, Manik? Gini. Ada bujukan apa dari Eko waktu itu mungkin? Saya cipta lagu mengalir aja kan itu yang baik ternyata. Jadi kalau sudah kita masuk ke industri berarti kita harus siap untuk menciptakan sesuatu yang berbau komersil ya. Jadi kalau kita yang masih idealis, tidak memikirkan uang, jadi santai, tanpa beban kita menciptakan sebuah lagu, tanpa berpikir ini boom apa enggak, enggak berpikir. Pokoknya ciptakan aja. Yang kita rasa nadanya bagus, rekam pakai Walkman. Betul. Ya, rekam, udah tulis lirik, habis nyanyi di hotel, tulis lirik lagi, udah jadiin, simpan. Saya nggak ada keinginan jadi penyanyi Bali, yang jelas saya mau ke Jakarta waktu itu. Sudah mau berangkat ke Jakarta, tiba-tiba banjir besar. Era 2000 itu banjir besar. Saya nggak jadi, saya dapat tawaran di Jaya Pop Jakarta nyanyi. Saya terima dengan senang hati kan. Kamu ke Jakarta, yang punya itu kan dulu Rima Melati sama Frans Sumbuan. Itu saya ketemu sama beliau, almarhum. Jadi, kamu ke Jakarta ya nyanyi, saya nyanyi di Jaya Pop Kuta waktu itu. Betul ya. Nanti kamu cari bapak ini, saya berangkat sudah. Saya mau, waktu itu saya ketemu Andrea Hanusa di Musro. Saya mantap ke Jakarta. Bang Andri bisa bantu enggak? Akhirnya temenan Pak De. Saya karena ngiringin dia. Jadi kita lamalah gerada geruduk 3 hari dia di Bali, dia tertarik sama kita. Kamu ke Jakarta aja, cari ini alamatnya aku. Mantap, banjir besar. Orang tua tidak mengizinkan. Jangan ke Jakarta di Bali. Nak Bali berarti. Nak Bali sing dadi jauh-jauh. Pokoknya jauh Jumah kan. Tapi menjalannya begitu jadinya. Iya, makanya saya bilang hidup itu karma. Jadi Buang ke sudah Jakarta. terskenario. Saya sadar setelah saya lihat, oh ya pantas saya tidak lolos long trip. Padahal band saya itu termasuk band terbaik lah di antara mereka kan gitu. Kenapa yang band jelek bisa long trip ke luar negeri? Saya nggak pernah lolos long trip. Itu cita-cita saya. Mungkin kalau saya long trip nggak ada di sini saya. Seperti itu. Jadi pada akhirnya tertarik menciptakan lagu itu, Mas Eko itu lagi berapa kali dia bilang gitu. Ngerayu lagi. Dan saya akhirnya ngeband sama dia. Saya bilang Mas Eko itu memang keyboard terbaik di Bali. Di genre bandnya dia. Ya, genre popnya. Dia yang terbaik. Jadi saat dia aransemen Desir Angin. Desir Angin. Desir Angin. Wih, keren nih, Mas. Gini dia dengerin ke saya, ini lagunya aku aransemen di Aneka. Kamu enggak mau nyanyi lagu kayak gini ya? Dengerin. Keren nih, Mas, lagunya. Bagus gitu saya bilang. Nah, saya pas waktu itu saya nyanyi di Nusa Dua. Mas Eko kan sudah dia kerjakan Aneka. Saya bukan apa-apanya Aneka waktu itu. Ketemulah saya sama dengan Ngurah Cabe. Ternyata Ngurah Cabe baru belajar arranger. Jadi kita buat aransemen. Saya punya banyak lagu, ya setuju, yuk buatlah saya di studionya Pak Wawan namanya, Jaya Giri ya, di Jalan Jaya Giri. Itu saya akhirnya quit di band, saya di usaha, nikah, ya saya tinggalkan band. Di lagu Bali lah saya. Mulai merintis lagu Bali. Jadi saya cipta di usaha. Jadi orang tua senang dia. Oh ya, kamu sudah nggak ngeband lagi. Kamu udah kembali ke kitahnya ya. Kembali ke jalan yang benar gitu menurut mereka. Belum diakui, kita usaha lah. Sudah begitu, saya punya karya yang saya dengarkan ke orang tua, bagus lagunya. Lagu apa yang didengarkan ke orang tua pertama kali itu? Masih ingat nggak? Itu lagunya kayak Keto Carojani. Keto
Aksara Hati. Aksara Hati ya. Adi ya kayak itu. Wah, Aksara Hati itu bikin. Itu keren ya. Jadi kalau saya putus pacar waktu itu sakit hati, tapi bikinlah lagu itu. Ngapain sakit hati? Betul. Bagaimana menyikapi patah hati dengan tegar gitu ya. Saya strong gitu ya. Nggak perlu lah gitu. Jadi sebelum dirilis sempat didengarin ke orang tua ya, dulu. Saya dengerin lama dan saya mau produksi sendiri waktu itu. Ya. Jadi ada teman, yuk bisa nggak bantu video klipnya? Lagu Bali kan sedang Bali TV kan sudah mulai naik nih tahun 2001 ya Bali TV kayaknya. Udah mulai naik lagu Bali, saya mulai tertarik. Tapi masih eranya belum modern lah waktu itu, belum. Ya masih kalau nggak Mandarin, lagu yang nggak Banyolan dikit atau Melayu ya. Saya penyanyi Mandarin di wedding. Ya. Jadi saya dengar apa lagu Bali ini? Ini kan tahu persis ya, ini kan lagu ini ya. Ini kan lagu ini yang dinyanyikan, kenapa diubah liriknya? Ini kan lagunya Dave Wang ya. Tahu iya, itu yang bikin saya jadi apa lagu Bali kok jiplak gitu ya waktu itu. Cuman akhirnya saya buat genre sendiri, saya tawarkan ke Pak Oke. Pak Oke langsung dengerin, saya jual putus, langsung diterima, dia nggak ada ngomong banyak lah. Mungkin dia sudah lihat ini lagu yang sebelumnya ya gitu ya. Ya sudah dengar. Itu yang album Gulgul Hatinya ya, Gulgul Hati saya jual lepas sobat. Dan dia langsung nawarin kontrak. Jadi ya Pak ini dulu lah gitu. Tapi waktu itu kan genrenya Manik kan boleh dibilang baru sedikit melawan arus. Ketika lagi lagu pop Mandarin, ini tiba-tiba Manik yang pop yang memang pop modern gitu boleh dibilang. Apakah eranya kayak Trio Libel dan segala macam ya mungkin bagi pendengar Bali kayak masih agak asing. Tapi yakin nggak waktu itu Manik bahwa ini akan kayak air Pak deh. Jadi saya nggak pikir. Mau top, mau enggak, terserah. Yang penting udah diserahkan, yang penting karya saya sudah diterima di produser, udah selesai. Ternyata Pak Oke ini dipakai unggulan ya, ini ya gitu panggil saya. Yang mana Pak? Lagu ini, lagu yang keempat. Saya dengerin, oh ini Pak, ya itu lagu yang enggak saya suka loh Pak, tak bilang gitu. Kalau Manik yang diunggulkan apa? Kalau saya Aksara Hati dan Api Cemburu. Tapi Pak Oke mintanya Gulgul Hati. Itu belum ada judulnya, Pak De. belum ada. Waktu diserahkan ke Pak Oke belum ada judul. Belum ada judul. Apa judul lagu ini belum ada. Karena saya nggak suka lagunya. Berarti kasus saya sama dengan Bon Jovi yang tidak suka dengan lagu Living on Pray. Betul. Dan ternyata itu yang Living on Pray yang meledak. Betul. Bukan A Bad Name. Betul. You Give Love a Bad Name. Iya, You Give Love a Bad Name kan itu. Jadi kasus saya mungkin sama seperti itu. Saya nggak suka lagunya. Saya nggak suka nyanyiin lagu ini. Tapi ini unggulan kok gitu dia bilang. Ya sudah, dia yang punya demo saya, dia diubahlah sama Mas Eko. Ubah. Jadilah Gulgul Hati yang itu. Dan di luar dugaan? Di luar dugaan booming. Nomor 1 berapa minggu kayak di zaman. Dan Manik nggak nyangka juga waktu itu ya? Nggak nyangka. Karena awalnya kan kita ikut jadinya kan di lagu Bali. Saya nonton Bali TV hari Minggu, saya tonton di 10 lagu terbaik kan ada. Jadi berharap tangga kuda nih jadi. Ternyata nomor 10 Pak De pertamanya. Nomor 10. Ya. Masuk nomor 10 gitu kan. Saat tampil pertama kali di TV, kita senangnya luar biasa. Dimasukin Pak Oke kan. Ingat saya tanggal 19 Januari 2004 itu. Saya sudah punya anak 1. Jadi Gulgul Hati itu umur saya sudah waya itu Pak. Artinya kok bagaimana? Tapi Truno aja. Betul. Jadi orang bilang sebetulnya agak telat masuk industri lagu pop Bali ya. Telat. Kayak R. Kelly lah, 35 dia baru I Believe I Can Fly. Betul. Serupa kisahnya. Serupa dia, tapi saya masih 30 lah masuk lagu Bali. Kalau kemudian, Manik kan memang aslinya orang panggung juga, sering tampil. Kemudian ketika naik di lagu pop Bali, mulai ada tawaran. Kalau sebelumnya kan nyanyi di hadapan tamu atau apa, sekarang nyanyi di hadapan penggemar lagu pop Bali, yang mungkin notabene pada waktu itu sebagian adalah penggemarnya Kapluk Dadi, sebagian penggemarnya Widi. Perasaannya gimana, Manik? Iya, beda. Sehebat-hebatnya penyanyi pasti ada grogi kalau kita tampil Sehebat apapun kalau saya bilang, apalagi panggung besar
di Bali Banjar aja kita pentas lagu Bali sekarang udah berpikir keras dengan sesuatu yang baru. Betul. Kalau nyanyi sama tamu santai saya. Berarti pertama kali ya. menyanyikan Ngulgul Hati di publik itu ada Di deg-degannya radio-radio juga? lah ya kita kan itu diunggulkan di radio-radio kan. Jadi mereka ulang tahun radio saya diundang nyanyi lagu itu. Dan deg-degan ini itu juga. Deg-degan pasti Pak De. Jadi gimana ya ini hal yang baru untuk saya kan. Ternyata antusias mereka hafal lagu saya itu kan kebanggaan. Betul. Ya itu mulai terasa nikmatnya gitu. Apalagi Mas Eko itu band saya bagian Dan dari memang dari dulu berharap memang Manik. iya memang berharap dan saya memang suka dengan playernya dia lah. Artinya secara tidak langsung karya dari album Manik itu juga sebagian besar karena perannya Mas Eko juga untuk ada Enggak, Ngurah musiknya. Cabe sebenarnya yang pertama. Yang pertama. Ngurah Cabe. Nah, begini, Ngurah Cabe saya itu loyal orangnya sama satu orang gitu ya. Jadi saya enggak mungkin ninggalkan Ngurah Cabe ke Mas Eko. Bikinlah saya satu album project yang 3 itu. Betul. Nah, Produk 3 diserahkan ke Ngurah Cabe. Iya, ngerahkan ke Ngurah Cabe. Saya artinya baru ketemu Mas Eko. Tapi saya personel tinggalkan. 3 kemana ya sekarang ya? Masih ada ya? Di Hard Rock mereka nyanyi kemarin saya lihat. Di Hard Rock sekarang ya? Masih di Hard Rock. Wah. Hari Sabtu. Jadi itu Ngurah Cabe kecelakaan. Ya, Meninggal. betul. Nah, saya akhirnya ke Mas Eko. Lagi-lagi ini mungkin jalannya memang gitu ya? Ya saya nggak ngerti. Jadi arranger saya Mas Eko kena cancer. Meninggal. Nah, ini menarik Manik. Artinya gini, kita lanjut dulu setelah Ngulgul Hati. Kan ada beberapa album. Dan dikerjakan oleh... Mulok itu sudah pure. Ya, Eko Wicaksono. ya, termasuk juga Raus Kutang-Kutang yang terakhir. Ya, itu ya. pure Eko. Dan Manik sudah artinya bisa menciptakan brand tersendiri di lagu pop Bali kan gitu kan Ya, waktu itu. ya. Udah nyaman. Nah, lalu kemudian kenapa? Nah, ini mungkin kayak Manik bilang tadi. Manik sempat nggak terpikir pada waktu itu mungkin sampai kapan ini akan jadi gitu Manik. Karena kan tren lagu Bali juga pada waktu itu persis setelah Manik naik nggak berapa lama kemudian kan mulai band yang naik. Ya band Lolot kan Betul. dan sebagainya Bintang, Jun ya. Jadi waktu itu saya sudah memprediksi gitu. Jadi lagu Bali ini tidak akan bertahan lama. Betul. Apalagi Bali TV booming-boomingnya album saya kan saya jadi host di Betul. BRTV kan. Itu naik lagi kan saya. Jadi saya akhirnya dapat tawaran MC. Betul. Nah saat itu saya berpikir jadi prediksinya begini. Saya waktu itu ada ikut band, jadi itu namanya Jampiro Band ya. Jadi Sama Eko juga Ocha, ya? sama Eko juga, sama Ocha. Nah satu band saya Jampiro itu band yang bagus di mata orang-orang Jakarta. Jadi setiap artis Jakarta datang, pengiringnya pasti Jampiro. Jadi saya ikut 2 band, Circle dan Jampiro. Tapi personilnya sama, cuma beda drum sama beda nama dan bass. beda yang diiringi. Iya, drum sama bass aja lah bedanya. Nah, di sana saya lihat artis itu rate-nya segini loh. Artis ini rate-nya segini. Jadi saya lihat kenapa artis Bali kita rate-nya jauh. Betul. Jauh banget dari ya maklum lah ya kita kan ruang lingkupnya cuma Bali ya. Nah, saya prediksinya di sana sehebat-hebatnya band Bali mentok plak segitu aja. Jadi beda dengan Didi Kempot, Jawa itu luas. Betul. Tidak seperti Bali. Lagu Bali nembus Jawa susah. Ya, dikuasai oleh Jawa ya, apakah Solo atau apalah gitu penyanyinya. Di sana saya prediksi saya pindah ke MC. Betul. Ya, jadi ilmu ekonominya lah menyerap. Belum IO-nya belum ya, baru MC aja ya. 2006 saya sudah mulai bikin IO. Ya. IO. Jadi 2008 Ros Kutang-Kutang lagu Bali sudah mulai menurun. Betul. Ya 2008 saya dapat kan Pak D kasih penghargaan penyanyi terbaik. Ya, Malam Anugerah Musik Bali ya untuk ya. Ya Betul, itu yang terakhir di Niki ya. Ya di Niki kan Pak D salah satunya dan GDA setelah Pak D tinggalkan saya dapat penghargaan juga penyanyi pria terbaik. Betul. Kan. Nah setelah itu saya disibukkan dengan IO, project-project dan wedding. Betul. Jadi saya di sana harus membuat pilihan. Saya lagu Bali, yang kedua saya MC wedding, yang ketiga saya di band 2 band, yang ketiga IO. Nah
itu. Harus realistis waktu itu berpikir. Harus berpikir, dan saya harus berpikir bisnis. Ya. Artinya prospek untuk diri saya seperti apa gitu. Saya harus buat pilihan hidup saat itu. Saya pilih MC dan IO. Ya. Lagu Bali saya tinggalkan karena waktu itu Mas Eko juga sudah sakit. Betul. Jadi dia best partner saya lah. Saya ajak di studio, mainnya jago dan sebagainya ya. Kan saya punya standarisasi ini ya bukan pinter tapi kita nggak cocok juga kan, belum tentu kita bagus partnernya kan. Nah saat itu saya tidak berani membuka kesempatan untuk arranger lain lagi sebenarnya, karena kita sudah disibukkan di dua. Belum terpikir lagi malah Belum terpikir sebenarnya. Jadi sudah Mas Eko akhirnya menurun, terus kesehatannya meninggal, sudah saya putuskan. Makin pupus harapan untuk ke lagu Bali lagi gitu. Mas Eko itu era keemasannya dia arranger sebenarnya. Betul. Dia sakit. Iya. Prihatin saya. Itu sudah dilirik dia sama Rani dan sebagainya. Artis Jakarta sudah melirik untuk aransemennya dia, ya. Dan mulailah Denny Surya kan karena bagus lah. Artinya waktu itu Mani udah nggak berpikir terkait lagu pop Bali, kemudian Eko nggak ada, akhirnya udah nggak tutup buku dah. Tutup buku. Saya tidak bermain medsos, tidak bermain. Jadi saya fokus ke dua ini. Jalan 2007 wedding saya MC jalan Pak De. Tapi kalau sampai terakhir kalau saya sempat ngerilis satu lagu tapi yang keroyokan ya. Itu saat Covid tak ada kerjaan Pak De. Masih ada sempat Surya Galang Ring Bali itu kan lagu di album 1 sebenarnya. Betul, dibawakan ulang. Ya, di saya. Tapi itu bisa jadi semacam pemicu nggak? Artinya bahwa itu pertanda Mani akan I'm back. I'm back. Orang Rimbo aja sekian tahun bisa comeback, Terminator sekarang bisa Terminator comeback. bisa. Mani. Ya, saya ingin berkarya lagi. Jadi akhirnya saya ketemu dengan Sila. Betul. Dulu Sila masih belajar lah, jadi sesuai standarisasi saya belumlah saya seret gitu ke dia gitu ya. Sila itu teman saya SMA Pak De. Jadi saya ajak gerada geruduk, dia main gitar dan sebagainya, saya main gitar juga. Jadi kita punya ada story lah. Jadi gampang dekat lah kita jadinya kan. Nah itu ketemu Sila, oh ternyata keren juga nih dia aransemennya sekarang gitu, saya pikir makanya saya ke sana. Sampai sekarang. Betul. Ya, jadi kita sebatas teman partner lah saya bilang. Jadi dia support saya di waktu buat Surya Galang. Surya Galang di Bali. Kebetulan saya kan aktif gerada geruduk juga di Inti. Betul, di komunitas. Ya, komunitas Inti saya ikut senam awi dan sebagainya. Jadi di sana saya minta tolong untuk tempat dan sebagainya itu. Dibantu akhirnya jadilah Surya Galang itu teman-teman. Dan itu sebagai penanda juga ya penggemar lagu pop Bali, jadi penanda saya masih ada ya gitu. Dan lucunya saya tidak itu responnya gimana waktu respon dengan Mani? Bagus. Yang surprise itu saya kan tidak bermedsos. Tiba-tiba ada teman kasih tahu, coba cek nih di WA sama teman. Saya dibilang sudah meninggal kan, karena lama tidak muncul jago Mawali dibilang meninggal gitu. Meninggal dunia. Jadi saya dikasih linknya, saya liatin, lagu Ngulgul Hati, yang 2004 tuh, betul. Ya itu klipnya di YouTube. Saya lihat komen-komennya ada, di mana ya penyanyinya ini sekarang gitu, ada yang nanya gitu. Banyak yang nanya berarti ya. Betul. Di rata-rata. Keren lo lagunya. Penyanyinya mana? Adalah yang jawab. Sudah meninggal dunia. Sudah meninggal. Oh ya, meninggal. Sakit apa ya gitu kan? Itu sakit pokoknya dia gitu. Ada yang ngarang cerita ya? Akhirnya saya screenshot, saya telepon kru saya yang di media lah, di IO kan kita punya bagian tim media. Selama ini saya punya Manik, tapi mereka yang pegang. Tidak saya langsung. Buatkan saya baru lagi. Saya mau bermedsos. Itu tahun 2020, awal-awal Covid lah. Jadi dia buatkan, jadi itulah yang saya unggah pertama. Dan di medsos, di FB lah saya pertama. Jadi ternyata responnya luar biasa.
Saya orang pengen temenan sama saya itu ternyata rata-rata penggemar yang baru, yang lama ada, yang baru juga banyak ya betul. Betul. Cari teman banyak lah, ribuan masuk jadi saya unggah sesuatu banyak komennya ya. Jadi saya lihat, oh ternyata mereka masih ingat lah Manik. Sedangkan saya sendiri melupakan hal itu. Merupakan Manik lah. Iya, gitu. betul. Karena kan tingkat kenyamanan saya sudah saya dapatkan setelah Manik tidak terkenal gitu. Jadi lucu kan sebenarnya. Saya saat anggaplah booming, tidak nyaman saya kemana-mana Pak. Mau kejang nawang gitu. Kejang nawang, kejang makan kan makin kan petek asal. Jadi kita kesengol jarang lah jadinya. Tidak nyaman. Sing menyidang kesengol tabanan ya waktu itu. Tidak nyaman tadi karena semua udah lihat mata. Nah, jadi saat saya Manik udah enggak, saya dapatkan nyaman diri saya. Dan saya sih sebenarnya belum selesai lah dengan diri saya sendiri kan. Jadi saya harus ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Artinya hidup itu biar kita tenang, tidak lepas dari kemelekatan lah. Tapi kalaupun kan sekarang misalnya balik lagi kan nggak ada, artinya nggak ada target yang ribet banget kan? Nggak ada saya harus boom lagi, harus stop lagi enggak. Ya, mungkin tapi kan normal lah. Kekangenan gitu ya. Ya normal lah, manusia kan pengen juga lagunya disukai, pengen boom juga. Tapi saat lagu ini nggak sesuai dengan harapan, santai aja saya. Udahlah, yang penting saya berkarya. Dalam waktu dekat ini akan ada rilis lagu baru atau merilis ulang lagu tiga rencana saya buat lagi ulang kan yang Timpal Sujati. Timpal Sujati. Ya. Mungkin bisa nyanyi potong dikit biar penggemar Made mungkin ada yang ingat lagu itu ya potongannya. Oh iya, ada gitar. Gitar boleh sebentar. Ini mungkin akan ingat ya di mana ya Maya. Ya. Oh ya. Kemamai setata aja dah dua, suka landuka laga saling sayangan. Itu yang pertama, mungkin orang yang ingatnya yang ini. Dina ibi mengingatin hati, cemburu ngingakin nadi, megandeng mejalan megandeng aja dah dua, tunangan nadi ngecup pipin nadi, marajani beli merasa demen ken adi, tumben jani ada rasa maalenan ngudiang marah jani merasa ada tresna aja adi beli ngacap di hati tunangan adi enggal mati. itu boomnya, gongnya itu. Itu bakalan bisa booming ya, kita doakan ya. Saya santai aja lah. Mau booming mau enggak, udahlah santai. Pokoknya kita tunggu karyanya Manik, karena mungkin ya seperti yang bilang tadi, banyak masih menunggu Manik itu gimana dan karya artinya surprise aja sih saya artinya ternyata masih ada yang ingat ya Manik ya. Jadi lagu Ngulgul Hati saya lihat banyak nih, Bagus Wirata. Message saya izin untuk lagunya, jadi ada lagi berapa orang yang izin. Lagu ini keren ya, masih banyak yang suka ternyata. Ada nggak? Tadi kan Manik bilang Ngulgul Hati kurang disukai. Selain Ngulgul Hati, ada nggak lagu yang Manik sebetulnya kurang suka tapi justru naik juga? Muluk itu nggak suka saya. Adik orang mulak kan ilang udang ilang buka kene. Saud ila mula keto. Terpaksa sekali saya nyanyikan. Itu kenapa nggak suka? Itu ciptaan Haji Kobar ya? Enggak, saya. Ya, yang ciptaan Haji Kobar yang mana? Geliap lipi gadang. Yang itu Haji Kobar ya? Kamu ya itu enggak suka saya lagunya. Mana Haji Kobar? Enggak suka saya. Itu Pak Ogo yang pilih. Tapi itu lagunya bagus. Banyak orang suka. Artinya kadang-kadang kesukaan penyanyi belum tentu sejalan dengan... Coba sekarang tanya penyanyi-penyanyi yang lagunya top, belum tentu dia suka kok dengan lagunya. Kalau sebaliknya, lagu yang menurut Manik luar biasa, tapi malah nggak ada ini. Saya suka lagu Kecup Sayang, saya suka. Ya. Tapi nggak begitu... Enggak, orang malah nggak tahu lagu itu. Tapi saya suka sekali. Yang gimana Kecup Sayang? Karena chordnya kan progresif dia. Rikala kesemarang, rindu hati
sebilang wainya paten rahajeng sawang sayang ken kabar keucap dengahan suaran kedes nyambutin sunaran surya. Itu chordnya progresif Pak De. Tapi malah nggak naik. Nggak suka. Saya suka nyanyiin lagu itu. Tapi kan kita jadi entertainer itu kan kita penyanyi yang baik adalah penyanyi yang bisa pilih lagu. Harus ada kompromi ya berarti. Harus. Ini penonton nggak boleh saya kasih lagu yang ini. Ya. Cukup untuk saya lah gitu. Jadi kalau yang saya bilang, saya nggak pernah nyanyi lagu ini sepanjang karir saya. Padahal itu yang saya suka. Tuh. Kayak Michael Jackson, One Day in Your Life itu nggak pernah padahal dinyanyikan. Asik itu lagu yang paling dia suka. Termasuk di Purple juga. Soldier of Fortune jarang dinyanyikan, tidak pernah dinyanyikan. Ya, betul. Hanya di konser di Jakarta aja dinyanyikan sekali. Kan? Benar sekali. Satu lagi Manik, kalau yang itu kan tadi sempat kita singgung soal puncaknya. Ketika apa namanya Raus Kutang-Kutang. Ya. Itu boleh diingetin nggak dikit lagunya, terus Manik ceritakan tentang lagu itu yang konon katanya ada kisah spesial di balik lagu itu. Selikur galungan jani saja tu ada di ideamu. Ini fans yang punya kenangan khusus enggak? Oh, fans saya ciptakan lagu tidak pernah punya kenangan khusus lah. Jadi saya ciptakan lagu. Jadi gini, setiap lagu di satu album saya ciptakan itu temanya tidak akan pernah ada yang sama. Ya. Jadi saya harus cari, kalau ini sudah mereka bermesraan, ini putus-putusan lah. Setelah putus-putusan mereka ada cemburu lah. Cemburu mereka ada. Biar bisa kayak satu cerita ya, satu album itu. Ya, secara tidak langsung akhirnya bercerita. Berarti kalau Raus Kutang-Kutang itu karena inspirasi dari inspirasi aja mereka mengaitkan saya dengan mantan pacar lah gitu. Jadi mungkin dia masih ingat, wah saya that's the past ya, jadi itu masa lalu, jadi nggak berguna lah kita lihat ke belakang gitu. Jadi saya ciptakan ya memang idenya bagus dan saya ciptakan liriknya itu nungguin ibu mertua saya di dokter gigi gitu. Jadi tidak ada spesial. Karena ada hubungannya malah dokter giginya kelamaan bikin periksa ibu mertua saya, jadi saya nunggu di mobil saya tulislah lagu itu. Itu udah ketemu Raus Kutang-Kutang. Ketemulah Raus Kutang-Kutang jadinya. Ada yang spesial lah. Cuman dalam memang. Saya buat lagu itu memang lama Pak De. Jadi saya harus, saya ketemunya waktu ngantar ke dokter gigi, saya revisi lagi, revisi. Dan itu aransemen musiknya juga itu komplit ya pakai semi orkestra ya? Itu Mas Eko sedang terbaiknya dia. Jadi saya masuk studio 6 bulan album itu. Hampir setiap hari, kalau kita nggak ngejob ya, setiap hari saya ke studio, jadi di sana saya dampingin dia. Iya. Untuk ngingetin project itu gitu ya? Iya. Nah, satu lagi Manik, yang menarik dari lagu-lagu Manik, itu kan soal lirik. Ya. Seperti apa Manik berpikir bahwa lagu ini liriknya harus tertata sedemikian rupa. Contoh paling sederhana yang kayak misalnya, lagi Raus Kutang-Kutang tuh misalnya, kan kalimatnya enak banget gitu Manik. Ya, ketemu liriknya dalam. Jadi saya gini berpikir lagu Bali bolehlah dicampur dengan Indonesia gitu, apalagi Inggris itu sah-sah saja kan, selera pencipta lah. Tetapi intelektualnya harus ada lah Pak. Ya jadi kan kita berkarya bukan untuk boom saat ini saja. Kan buktinya Ngugul Hati 2002 saya ciptakan, 2000 udah 20 tahun. Ya, 2002 ciptakan, 2004 direkam, sekarang sampai 20 tahun. 2004. Jadi saya sih berpikirnya harus kita tata dengan lagu Bali, kata-katanya Bali juga lah. Berusaha, kecuali memang kita diperlukan untuk sesuatu yang beda. Misalnya lagu Eka Jaya kan ada ya bahasa Inggris. I love you isinya seperti itu. Itu sah-sah saja, tetapi mungkin liriknya lebih sopan sih menurut saya. Itu menjaga kayak apa supir doka dan Bungan Sandat kan beda, bagus liriknya ya bagus. Menjaga. Nah, the last one Manik. Apa harapan Manik? Kalau dulu ketika di awal Manik bilang tadi nggak tertarik melihat lagu Pak Bali. Kalau sekarang justru harapan Manik terhadap perkembangan lagu Pak Bali di era digital ini? Lagu Bali sih seharusnya jadi tuan rumah Pak De. Jadi kalau lagu Bali kan saya bilang belum tuan rumah dia. Oke lah sekarang berkembang. Misalnya kemarin konser Bagus Wiranto saya lihat
di Bali Beats ya. Jadi, wah anak-anak muda. Itu kan hal yang langka zaman era 90-an. Itu kalau kita lihat segmennya, kita kalau tahu dulu lah identik lagu pop Bali itu kayak ya orang dewasa, orang ibu-ibu, dewasa, ya ibu-ibu, yang anak muda malu lah mereka. Sekarang anak muda nggak malu-malu lagi mereka nyanyi lagu Bali. Apa misalnya kayak band-band muda kan, kayak siapa ya, kemarin Harmonia bagus. Nah itu saya pun sebagai IO juga pasti mencari lokal dulu lah gitu. Jadi harapannya sih lagu Bali jadi tuan rumah, karena selama ini lagu Bali sampai saat ini lagu Bali belum tuan rumah lah, saya anggap begitu. Secara sepenuhnya seperti ini apa orangnya gitu. Pak D cek aja radio yang keren lah di kota Denpasar. Adakah slot lagu Bali? Iya. Coba cek lagu yang itu paling Genta atau dan yang sebagainya. memang dari dulu spesialis lagu Bali ya. Lagu Bali. Genta, Kemah Merdeka, AR. Udah itu aja. Iya, coba cek sekarang radio yang keren lah. Iya. Yang digemari mungkin segmen menengah ke atas. Nggak punya slot mereka lagu Bali. Iya, lebih Bank Indonesia atau Iya, itu peran pemerintah. Tapi harapan ke depan lagu pop Bali bisa lebih. Iya, mungkin pemerintah ya, mungkin Kota Denpasar lah yang kita sentralnya Bali lah ya. Jadi mungkin bisa dinas yang terkait ya. Mungkin mengharuskan, oke radio ini ada menyediakan kasihlah sejam lah slot, tapi kan mereka seleksi, tidak ngawur. Setiap artis Ampura, jadi ada artis karbitan saya lihat. Kan kita tahu rekaman. Dan bukan artinya masuk radio karena ada something gitu ya. Ada something, ada dibayar lah mungkin. Betul, seperti ya. Jadi pure lah, diseleksi seperti itu. Ya GDA dulu lah. GDA ya mudah-mudahan ke depan lagu pop Bali bisa benar-benar makin berkembang lagi. Ya, sekarang sudah bagus-bagus. Jadi saya suka generasi mudanya. Ada yang baru kayak Jegeng Bulan sampai di Jawa, di TikTok, sampai ke Thailand lagi. Itu keren tuh. Keren, saya bilang itu patutlah generasi lain lah patut seperti itulah. Jadi makin banyak ada alternatif. Ya. Kalau saya kan perasaan, hebatnya kita iri enggak. Saya IO, saya malah, ini keren nih. Bisa kerjasama dia jadi bintang tamu saya besok. Ya malah kita berpikir seperti itu. Ya, tetap saling, artinya bahwa walaupun tidak aktif menyanyi, tapi Manik lewat profesinya sebagai IO tetap bisa support. Bisa support saya tetap di musik, tidak mungkin meninggalkan musik lah. Oke, sip. Ya. Terima kasih banyak Manik sudah meluangkan waktu di Oke Made. Ditunggu remix atau rekaman ulang lagu-lagu lamanya, dan semoga masih tetap bisa penggemar lagu pop Bali bisa tetap terhibur. Sekali lagi terima kasih, dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.